Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Dan ini adalah general reading. Jadi energinya bisa energi kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, dan Venus sign. Dan karena sifatnya general, so bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau enggak resonate, jangan dipaksa. Karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang tertarik. Oke, dan untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita lihat main energy untuk Aries. Main energy untuk Aries. Judgment. Untuk especially untuk rising Aries, sekarang ini mungkin adalah masa-masa yang lumayan berat ya buat kalian dalam sektor finansial atau kerjaan, lebih ke kerjaan sebetulnya. Saturn 10, 11, 12. So Saturn juga aspecting your 12th house. Karena kalau risingnya Aries itu sekarang Saturn main di 10th house of Capricorn. Dan sekarang ditambah lagi Saturn retrograde. So aku ngelihat di sini ada judgment, adalah sebuah kamu kayak ditarik untuk membuat satu sebenarnya bukan keputusan, tapi lebih kepada pemahaman baru dengan segala macam yang terjadi. Mungkin selama ini kamu kerja cuman sekedar kerja, tapi bukan sesuatu yang ingin kamu bukan sesuatu yang kamu senangi, bukan sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Maybe buat banyak dari kalian juga selama ini mungkin kalian pengen pindah kerja tapi kayaknya belum berani atau mungkin belum ada kesempatan. Nah di masa-masa ini kalau aku lihat kalian kayak disuruh untuk berpikir ulang. Disuruh untuk berpikir ulang kalian itu sebenarnya maunya apa. Walaupun kalau aku ngelihat bukan hanya masalah kerjaan karena dia aspek ke 12th house. Ini bicara tentang pada akhirnya kalian menghadapi, kalian punya you're facing your subconscious mind. Jadi kamu kayak lagi banyak dihadapkan mungkin tentang kejadian-kejadian masa lalu yang pernah terjadi, kayak dibangkitkan keingatan kamu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin belum terselesaikan, atau mungkin masa-masa ini adalah masa-masa di mana kamu disuruh untuk berkaca. Apakah kamu mau ada di pola yang seperti ini terus? Kehidupan yang seperti ini terus? Pola yang seperti ini? Karena apa yang terjadi di kita itu tergantung pola kita juga. Nah, kamu kayak lagi dihadapkan dengan aku ngelihatnya lebih kayak lagi banyak merenung tentang shit, gue tuh dulu pernah gini. Oh ternyata selama ini gue mikir gue bener. Oh ternyata gue salah ya. Kayak ada semacam realization kalau menurutku. Kamu lagi banyak flashback ke masa lalu. Apa yang sebetulnya apa yang kamu, apa mungkin sesuatu hal yang kamu inginkan yang nggak pernah kamu lakukan, atau sebenarnya seseorang yang kamu inginkan tapi kamu nggak pernah berani, atau kamu selama ini mencoba mencari security, kamu nggak berani untuk kayak menjalani apa yang kamu sukai karena for the sake of security, karena kamu nganggap udahlah gue nggak usah bisnis lah, gue kerja lebih secure. Nah, kamu kayak lagi dihadapkan dengan apa kalau pengen hidup yang kayak gini terus. Oke.
Ten of Wands. So this is not an easy time for you. Jadi aku lihat di sini ini masa-masa berat buat kamu karena mungkin banyak hal yang kamu ingat membuat kamu malah jadi depresi karena mungkin kamu mengingat dan gila ternyata banyak sekali ya kesalahan gue, ternyata selama ini toh yang membawa gue ke sini. Gue dulu nggak pernah mau dengerin misalnya kata nyokap gue, tapi ternyata ada benernya. Itu loh, kamu kayak lagi banyak flashback dan kayak kamu lagi dihadapkan sama diri kamu sendiri untuk men-challenge diri kamu sendiri, mengatasi, memperbaiki kehidupan kamu, cara berpikir kamu. Berat. Aku ngeliat di sini something that you value. Mungkin ada dari beberapa dari kamu yang mungkin pernah meninggalkan seseorang yang sebetulnya kamu sayangi, tapi mungkin karena dulu mungkin kamu ngerasa kamu gak sadar, kamu mungkin ngerasa kamu belum bisa ngelihat apa yang kamu lihat sekarang gitu loh. Nah makanya sekarang kamu dikasih untuk mencoba pelan-pelan memahami, mengerti sebenarnya apa yang sudah terjadi, yang selama ini nggak kamu lihat, bahkan nggak kelihatan karena mungkin selama ini kamu banyak bermainnya dengan ego, jadi kamu nggak bisa lihat. Nah sekarang kayak matamu lagi dibukain untuk kamu bisa melihat dan memperbaiki. Dan aku melihat di sini kayak you have actually ada niat kamu untuk mencoba memberanikan diri untuk keluar dari situasi yang membelenggu kamu selama ini. Kita lihat main energinya. Queen of Wands. Queen of Wands itu bicara tentang assertiveness. So aku ngerasa kalau yang dulunya kamu mungkin serba takut, serba nggak berani itu, kamu kayak punya satu drive baru yang membuat kamu lebih mencoba mau ngelihat sesuatu dan lebih mau taking risk untuk yang selama ini mungkin enggak, gue nggak bisa, enggak, gue nggak mau, kayak stay in a comfort zone dan mencoba untuk kayak ini. Semua kejadian ini membuka mata kamu, masa-masa ini membuka mata kamu, awaken your mind that things wasn't what you thought before. Jadi kayak apa yang kamu pikirkan itu. Di sini ada Judgment and Hierophant. So aku melihat di sini bicara tentang highly spiritual, ya. This is like a spiritual awakening. Aku ngerasa sebagian dari kamu bahkan pernah menangis dan merasa bersalah. Mungkin sama orang tua, mungkin sama mantan pasangan, sama siapapun. Kayak kamu lagi dihadapkan dengan kenyataan. Mungkin selama ini kamu merasa kamu tidak pernah menjaga. Kamu bukan menjaga doang, tapi kamu mungkin selama ini tidak pernah memperdulikan apa yang mungkin selama ini juga tidak, kurang menghargai apa yang sudah diberikan sama Tuhan buat kamu. Well, I know this is deep. It is deep. So I feel like di dalam hati kamu yang paling dalam, you feel sad, you feel kamu kayak pingin minta maaf atau mungkin kalau nggak bisa keluar dari mulutmu, mungkin kamu lagi di kamar sepi, and then you just say to yourself, I'm so sorry, misalnya ke orang tua, I'm so sorry mom, I'm so sorry. Kayak you feel it, you really feel it gitu. And then mungkin ke
pasangan kamu juga mungkin saat kamu nggak ngomong sama dia tapi deep inside I'm so sorry, I'm so sorry. Kayak kamu menemukan, kayak kamu seakan-akan menemukan dirimu yang baru, menemukan dirimu yang lebih, yang selama ini kamu merasa mungkin kamu agak ignorant atau kamu agak arrogant. Karena aku ngerasa selama ini you just don't want to hear, kamu gak pingin ngedenger apa kata orang, you stuck in your mindset. Kayak kamu punya belief system and then kamu stuck sama itu, dan ternyata kamu baru find out apa yang selama ini kamu pikirkan itu banyak salahnya. Mungkin selama ini kamu tidak melihat apa yang orang lihat, kamu tidak melihat apa yang pasangan melihat, because you were too busy in your head, ya, karena kamu terlalu sibuk sama pikiranmu sendiri, dan mungkin karena kamu terlalu well, for some of you, I'm so sorry to say, maybe you were too arrogant, ya, terlalu arogan before untuk dengar apa kata orang. Tapi that's okay, see? Ini major yang benar-benar ada judgment, hierophant, dan ada the tower. So this is a very big awakening for you. Aku ngerasa kayak untuk for some of you, kayak kamu ngerasa apa yang kamu percaya selama ini, wow, another major, yang kamu percaya selama ini, ya itulah. Jadi kayak kamu sadar kalau cara berpikir kamu selama ini itulah yang membuat kamu stuck, kamu tidak pernah bisa bertumbuh. Dan kamu mulai menyadari itu semua pelan-pelan. Walaupun aku melihat mungkin untuk sebagian dari kamu belum terlalu bisa ngunyahnya, ya. Three of Wands, Queen of Pentacles. Aku ngerasa di sini kamu mulai berkaca, melihat yang selama ini mungkin apa yang kamu anggap sebuah kebahagiaan. Gue akan lebih bahagia kalau gue begini. Mungkin selama ini kamu kekeh bertahan dalam satu prinsip yang sebetulnya tidak membawa kamu ke dalam kebahagiaan. Dan kamu mulai berpikir ulang, apa sih yang gue inginkan, apa yang membuat gue bahagia. Banyak question mark di sini kalau aku lihat nih. Banyak timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kamu. Ada 3 10 di sini. So, apa yang aku lihat di sini adalah mungkin kamu merasa selama ini kamu hanya mengejar materi, tapi kamu tidak, mungkin selama ini kamu ngerasa kamu mengejar materi tapi ternyata semua itu tidak membawa kebahagiaan buat kamu pada akhirnya. Dan pada akhirnya kamu merasa apapun bisa terjadi. Apa yang selama ini kamu banggakan, mungkin cara berpikir kamu atau apapun ya yang kamu banggakan selama ini tiba-tiba kayak rusak. So it's like a big slap on your face actually. Dan untuk sebagian dari kamu, aku ngelihat kayak kamu mulai berpikir tentang kestabilan, pernikahan. Kamu mulai kasarnya gini lah. Yang tadinya kamu agak sedikit emotionless mungkin ya, nggak terlalu mikirin tentang, terlalu deep tentang apa sih yang gue inginkan, apa sih purpose gue, apa sih yang membuat gue happy. Mungkin kamu selama ini tidak pernah berpikir dalam untuk hal-hal itu.
Wow, Ten of Cups lagi. Wow, so for some of you it's clear di sini ya. Lagi berpikir ke arah settling down. Mungkin sudah ada orang yang kamu tuju, mungkin the Queen of Pentacles, orang yang kamu tuju. Karena di sini ada Two of Cups, ada Ten of Pentacles, dan di sini juga ada Hierophant. Aku ngelihat kayaknya kamu sudah mulai berpikir lebih jauh nih untuk hidup kamu. Untuk yang belum menikah, aku ngelihat kamu udah mulai berpikir untuk settling down. Dan yang sudah menikah, aku ngelihat kamu lagi banyak melihat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan kamu. Dan kamu merasa banyak hal yang perlu diperbaiki, yang mungkin pelan-pelan menyadarkan kamu. Kalau selama ini kamu sudah salah. Kamu sudah salah cara kamu mungkin berrelasi sama pasangan kamu. Aku lihat di sini banyak sekali kejadian dalam hidup kamu yang membawa kamu ke pemikiran yang sekarang ini. Yang tadinya mungkin banyak sekali pertengkaran karena masing-masing tidak mampu menjaga emosi, melihat semua dari hal-hal yang negatif dulu. Ini masa buat kamu memang untuk wake up. Kamu menyadari kalau selama ini kamu mungkin agak sedikit egois, kamu menang sendiri, atau mungkin selama ini kamu menyadari kalau kamu orang yang terlalu insecure sama masalah keuangan, kamu cuman kerja tapi kamu tidak mikirin hubungan kamu yang pada akhirnya jadi malah hancur karena kamu tidak mampu membalance kehidupan kamu. Four of Pentacles juga bisa bicara tentang mental block, bicara tentang emotional blocking. Mungkin kamu juga menyadari kalau selama ini kamu tidak membuka diri secara benar, kamu tidak sharing banyak sama pasangan kamu, kamu tidak sharing mungkin masalah-masalah kamu, ketakutan-ketakutan kamu, itu yang akhirnya membuat kamu jadi stres sendiri, semuanya everything kamu pikir sendiri, dan pada akhirnya pada saat kamu berantem kamu menyalahkan pasanganmu, atau kamu merasa kamu mampu untuk menghadapinya sendiri sampai akhirnya everything just kayak ya ini kan kayak semua. Bisa juga beberapa dari kamu udah numpukin semua di dalam, ternyata akhirnya ada trigger yang membuat kamu akhirnya meluap ya. Dan kamu mulai tersadar kalau gue nggak bisa kalau misalnya terus-terusan nyimpen semua sendiri. This a clarity, Ace of Swords, this a clarity. Jadi satu pemikiran fresh, baru. Wow, the devilnya keluar 2 kali loh. Yang mungkin selama ini kamu banyak nyalain pasangan karena mungkin selama ini kamu tidak terbuka. Ini aku ngeliat ada perasaan menyesal karena mungkin kamu merasa tidak terbuka sampai akhirnya membludak dan akhirnya kamu berantem besar sama pasangan kamu, dan mungkin kamu ngomong sesuatu yang mungkin menyakiti dan akhirnya kamu menyesal karena kamu selama ini dia nggak ngerti, kamu tiba-tiba akhirnya blow up dan akhirnya menyakitkan dia omongan kamu. Dan aku ngerasa di sini masa-masa kamu harus berubah, ya. Dan aku ngelihat di sini, dan banyak orang berpikir awakening itu adalah sesuatu yang enak. Well, no, awakening is a very destructive process actually. Yang namanya awakening itu nggak ada yang enak. So aku ngelihat di sini kamu lagi banyak, mungkin sebagian besar dari kamu lagi banyak ingin menyendiri.
nggak mau terlalu banyak ngomong sama orang, kayak kamu lagi bener-bener pingin sendiri, pingin mencoba merasakan apa yang ada di hati kamu, dan kamu mencoba untuk kayak gue nih maunya bagaimana sebenarnya, gue tuh harusnya sebenarnya bagaimana, kayak banyak sekali hal-hal yang membuat kamu yang dulunya mungkin gak kamu pikirin, sekarang mungkin pelan-pelan kamu mulai buka itu karena satu dan lain hal sudah banyak kejadian mungkin dalam hidup kamu yang membuat kamu harus membuka mata, nggak bisa cuma nutup mata terus gitu. Oke, so seperti biasa untuk lihat readingan lanjutannya bagaimana, kedepannya kamu akan bagaimana. Kamu bisa lihat video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara belinya. Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.